Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Esensi spiritual dari segala arah menjadi lebih tebal, membentuk aliran kecil yang mengalir ke dalam kuali. Api perak di bawah tanah mulai menyala lebih kuat, membawa serta sifat spiritualnya saat melonjak ke dalam kuali. Air dan api bercampur menjadi satu, mengembun menjadi dan emas. Energi yin dan yang samar-samar muncul, menghasilkan suara yang menyerupai tangisan naga dan harimau. Bau obat tercium di udara. Adegan semacam ini sangat mengejutkan dan terlalu luar biasa. Apa yang disempurnakan di dalam tidak bisa lagi dianggap sebagai obat spiritual murni. Dengan urat spiritual bawah tanah, esensi surgawi, dan kilat yang meretas, obat-obatan spiritual dalam komposisi kuali telah lama berubah. Tidak heran itu sangat tirani. Hanya saja proses pemurnian obat ini sudah sangat luar biasa. Ini benar-benar pemandangan yang langka. Huoling Er, singa berkepala 9, Yun 11 dan yang lainnya sudah terkejut cukup lama. Teknik semacam ini bahkan mungkin tidak ditampilkan oleh ahli pengobatan yang berpengalaman. Air dan api saling membantu, yin dan yang menyatu. Esensi api dari bawah tanah dan cairan spiritual dari surga terjalin, bergabung bersama di dalam tungku untuk menghasilkan pil emas. Tempat ini berdering dengan suara yang indah. Teknik pemurnian pil ini sangat mencengangkan. Mereka akhirnya mengerti mengapa bahkan tubuh sekuat Si Hao retak dan hampir meledak di dalam tungku pil. Itu karena dia sedang mengalami perubahan total. Resep pil itu mencengangkan. Petir dan guntur muncul, dan yin dan yang menyertai proses penyempurnaan. Energi dao besar terakumulasi di dalam, dan ini akan membantunya menerobos, jadi itu harus kuat. Si Hao menahan rasa sakit yang hebat saat otot dan tulangnya disempurnakan. Dia bertahan melalui itu saat tubuhnya hampir runtuh. Energi obat memasuki tubuhnya dan terus-menerus menyerang perbendaharaan dalam tubuhnya untuk melepaskan potensinya. Ketika dia menggunakan kuali obat untuk memperbaiki tubuhnya, dia bergegas ke tahap tengah pengaturan formasi. Saat ini, dia sedang mengkonsolidasikan kultivasinya dan memoles kondisi tubuhnya. Dia berharap untuk benar-benar menstabilkan dirinya dan tidak meninggalkan dirinya dengan bahaya tersembunyi. Bagaimanapun, terobosan kali ini terlalu sombong. Dia telah terjebak pada tahap ini untuk waktu yang lama, namun hari ini, dia memaksakan jalannya. Jenis ledakan ini sangat ganas dan mengguncang fondasinya. Bahaya terbesar tercermin di tubuhnya. Tubuhnya tertutup retakan yang terjalin satu sama lain seperti jaring laba-laba, hampir menyebabkannya runtuh. Dia perlu mengambil beberapa waktu untuk pulih dari ini. Ini benar-benar menerobos dengan paksa. Ekstrim dan kekerasan, secara paksa merobek gerbang keperbendaharaan batin seseorang untuk melepaskan potensi seseorang. Sebuah kecelakaan tunggal dapat mengakibatkan kehancuran tubuh dan jiwa. Hati semua orang bergetar saat mereka menyaksikan. Orang biasa tidak akan pernah bisa menerobos seperti ini, dan kemungkinan berhasil melakukannya sangat rendah. Untungnya, tubuh Si Hao cukup kuat, memungkinkan dia untuk menanggung proses pemisahan. Sebutir pasir dapat membentuk dunia, sehelai rumput dapat membentuk surga, sesuatu yang lemah seperti semut bisa menjadi sebesar benda angkasa. Jika gerbang batin seseorang dibuka, jumlah kekuatan yang tak terbatas dapat dihasilkan. Namun, berapa banyak orang yang bisa mencapai ini? Seseorang dapat dengan mudah menghancurkan tubuh dan jiwa mereka, terhapus selamanya dari dunia ini. Sebenarnya, alasan mengapa dia sangat menderita hingga tubuhnya terbelah adalah karena potensinya terlalu besar. Di masa lalu, ada juga beberapa yang memutuskan untuk menerobos seperti ini, tetapi tidak mungkin perbendaharaan batin mereka sekuat itu, kata singa berkepala 9.
Semua orang mengangguk. Potensi di dalam tubuh Shihao tidak ada habisnya dan cukup membuat mereka semua tercengang. Energi yang muncul dari proses ini cukup untuk membuat mereka semua tercengang. Itu benar-benar melebihi apa yang mereka perkirakan. Ini bukan hanya cerminan dari seberapa kuat pikirannya, tetapi juga cerminan dari seberapa banyak kekuatan yang terkandung dalam setiap inci dagingnya. Kekuatannya tak terbatas seperti jurang laut. Begitu dibiarkan mengalir, itu pasti akan mengguncang dunia. Di dalam dagingnya, formasi terbentuk satu demi satu dan berhasil diukir. Di dalam mereka, satu batang rumput meledak dengan vitalitas yang luar biasa. Selain itu, Kunpeng menjadi semakin bersemangat, seolah-olah kehidupan telah disuntikkan di dalamnya. Ada juga burung vermilion, kera ilahi kuno, Zuyan, dan lainnya. Saat ini, kuali kuning berkilau tidak lagi bergerak, dan sebagai gantinya, cahaya lembut dilepaskan dari dalam. Itu karena energi yin dan yang di dalam tidak lagi bergerak satu sama lain. Mereka mencapai keseimbangan dan perlahan-lahan berputar di dalam. Hanya sekarang yin dan yang dapat dianggap saling ada dalam harmoni yang sempurna. Dan emas di dalam kuali menjadi semakin bulat. Retakan menyusut dan menghilang. Tubuh rusak Shihao juga sedang diperbaiki. Aliran cahaya warna-warni keemasan membasuh lukanya, membawa kelembapan manis ke kulit yang kering dan pecah-pecah. Luka-lukanya perlahan menyatu, dan kulitnya sekali lagi menjadi kaya dengan vitalitas. Bekas luka berdarah menghilang, dan permukaan tubuhnya mulai bersinar seperti batu giok. Ketika darahnya mengalir, suara petir bisa terdengar, dan di dalam tubuhnya, api dan air mengalir secara bersamaan. Ini adalah tanda stabilitas setelah terobosannya. Kesuksesan! Semua orang tahu bahwa kali ini, Shihao telah berhasil merebut keberuntungan dari dunia dan maju. Aura sombong menghilang dan tubuhnya tidak lagi retak. Sebaliknya, cahaya lembut menyebar keluar untuk menyehatkan tubuhnya. Kuangdang! Tutup kuali turun, dan kabut kabur mengelilingi kuali besar. Tidak ada yang bisa melihat bagian dalam kuali. Bagian terakhir dari proses penyempurnaan akan dimulai. Shihao duduk di sana tidak bergerak dengan menyilangkan kaki. Pasta obat melilitnya dan melakukan konsolidasi terakhir. Dagingnya dipelihara, dan luka-lukanya menutup. Energi yang meletus menjadi semakin kuat. Kultivasi itu tidak mudah. Semakin jauh, semakin sulit untuk diperbaiki. Namun, setiap langkah maju menghasilkan peningkatan yang luar biasa. Selain itu, dengan seberapa kuat potensi Shihao dan reputasinya sebagai pemuda tertinggi, setiap kali dia maju dengan penuh semangat, kekuatannya akan meningkat pesat dan jauh melampaui tokoh tingkat raja lainnya. Kaca! Suara pecah terdengar dari dalam kuali, segera membuat semua orang di halaman terkejut. Mereka berpikir bahwa beberapa kecelakaan mungkin telah terjadi. Suara dang besar terdengar, dan tutupnya terlepas. Shihao berjalan keluar. Sungguh membuang-buang sumber daya. Burung merah besar berteriak sedih. Dan emas hancur, membentuk gumpalan emas samar. Seluruh tubuh Shihao berkedip-kedip dengan cahaya seolah-olah dia telah diukir dari batu permata. Dia mengenakan beberapa pakaian. Tubuhnya penuh dengan kekuatan hidup, dan kekuatan sucinya melonjak. Dia memberikan penampilan sosok yang kuat dan dihormati. Semua orang tahu bahwa Shihao telah menerobos dan dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selama waktu ini ketika para ahli tertinggi hanya menjaga diri mereka sendiri, dia pasti bisa memandang rendah dunia. Semua orang melihat pecahan pil emas di dalam kuali dan merasakan gelombang penyesalan. Ini terlalu boros. Apakah akan dibuang begitu saja? Anda harus memahami bahwa ini disempurnakan dari hampir 50 obat spiritual. Siapa yang akan menyia-nyiakannya seperti itu? Hal semacam ini awalnya tak ternilai harganya. Masih bisa terus disempurnakan.
Saya telah menyerap 80% dari karakteristik obat, jadi ada 20% yang tersisa, kata Shi Hao. Dia meletakkan tutupnya kembali dan menggunakan api perak untuk terus memperbaikinya. Kemudian, dia memasuki bagian belakang halaman dan membasuh dirinya di bawah mata air yang jernih. Dia berganti pakaian dengan pakaian baru. Ketika dia muncul lagi, Shi Hao memancarkan kesehatan dan kekuatan. Dia tampak murni dan cerdas. Meskipun wajahnya tampak agak muda dan belum dewasa, dia masih seorang raja tingkat menengah di alam pengaturan formasi. Ada jenis keagungan yang tidak berwujud pada penampilannya. Sekelompok orang menghela nafas dengan kagum. Apakah ada tokoh tingkat raja yang lebih muda darinya yang hidup di dunia ini? Dia baru berusia 15 tahun, namun dia mencapai tingkat kultivasi seperti ini. Ini hanyalah fakta yang akan mengejutkan siapapun dari zaman kuno hingga sekarang. Cahaya keemasan merembes keluar dari dalam kuali. Sepertinya pil yang terfragmentasi itu akan terbentuk kembali. Pada saat ini, di luar halaman, 2 orang datang untuk berbicara dengan pemilik halaman dan memahami situasinya. Pada akhirnya, mereka sepertinya telah mengkonfirmasi sesuatu. Ade, kamu agak cerdas. Anda benar-benar telah menangkap ikan sebesar itu. Seorang pria paruh baya yang tampaknya tak kenal takut berkata. Beberapa hari yang lalu, Shi Hao tiba-tiba membeli tulang Phoenix sejati dan memprovokasi vendor Ade dan sosok yang mendukungnya. Justru keduanya yang datang. Mereka juga curiga bahwa Shi Hao lah yang membeli 48 batang obat spiritual. Mereka telah memperhatikan dengan seksama selama ini, dan setelah bertanya kepada pemiliknya, mereka memastikan bahwa seseorang di dalam telah memurnikan sebuah kuali besar obat-obatan dan bahkan menyebabkan esensi spiritual duniawi meletus secara kacau. Ade, laporkan kembali kepada orang itu bahwa ada seseorang yang memurnikan sejumlah obat berharga dari 48 batang obat spiritual. Laki-laki paruh baya yang tampak kejam adalah orang yang berbicara. Dia selalu curiga bahwa dia telah menjual tulang Phoenix, dan yang palsu telah diganti nanti, jadi dia ingin membalas dendam. Tentu saja, dia juga tahu bahwa seseorang yang bisa membeli 48 batang obat spiritual jelas tidak sederhana. Alhasil, dia menyuruh Ade untuk menginformasikan sosok yang hebat. Dia sendiri tidak akan terburu-buru bertindak tanpa pandang bulu. Kuali di dalam halaman bersinar. Sebuah pil emas akan terbentuk. Singa berkepala 9 dan yang lainnya menurunkan formasi yang mengelilingi tempat ini karena mereka tidak perlu menyembunyikan Shi Hao lagi. Tidak ada esensi spiritual yang berputar-putar ke dalam kuali. Beberapa menit kemudian, raungan terdengar dari dalam kuali. Tutupnya diangkat oleh gelombang energi padat, dan itu meluncur dengan sendirinya. Hamparan cahaya keemasan mekar. Tidak buruk. Kumpulan pil ini benar-benar jarang terlihat. Hanya ada 2, sedikit kurang dari yang saya harapkan. Saya tidak akan mengatakan lebih dari yang diperlukan. Beri aku salah satunya. Beberapa orang masuk dari luar halaman. Selain Nade dan individu paruh baya, ada juga seorang pemuda. Dialah yang memimpin mereka, dan juga orang yang berbicara. Selain orang-orang ini, ada beberapa orang lain yang menemani mereka. Burung merah besar mencibir dan berkata, "Siapa kamu?" Segera setelah Anda berbicara, Anda ingin mengambil pil emas. Apakah Anda tidak tahu betapa kecilnya nilai Anda semua? Terlepas dari apakah itu Shi Hao, singa berkepala 9, atau yang lainnya, mereka semua mengerutkan kening. Mereka sudah tahu bahwa ini adalah masalah yang ditimbulkan oleh vendor. Mereka tertawa dan benar-benar memandang rendah orang lain dengan cara yang tidak terselubung. Kamu ingin pil emas? Tentu, tukar dengan 20 batang obat spiritual. Shi Hao berbicara tanpa ekspresi. Apakah kamu tidak tahu aturan ibu kota obat?
Anda perlu membayar pajak jika Anda ingin menggunakan api spiritual bawah tanah ibu kota obat saya. Anda pasti telah menggunakan sejumlah besar esensi spiritual untuk memurnikan pil emas seperti ini, jadi Anda harus membayar dengan dan emas itu, kata anak muda itu sambil mencibir. Apakah Anda pikir kami akan membayar pajak ini hanya karena Anda berkata begitu? Apakah Anda pikir Anda adalah sesuatu yang penting? Burung merah besar itu memarahi. Benar, jika saya mengatakan bayar, maka Anda akan membayar. Ibu kota obat ini didirikan oleh gerbang pengobatan ilahi saya, dan kami adalah salah satu pihak yang menyusun aturannya. Wajah anak muda itu penuh dengan kesombongan. Setelah berbicara, dia meraih ke arah kuali obat. Ada banyak residu obat yang tertinggal, serta 2 pil emas yang sebesar buah lengkeng. Dia ingin menangkap mereka berdua sekaligus. Shihao tidak ingin membuang-buang napas. Dia mengirim tendangan ke arah luar. Meskipun anak muda itu cukup kuat dan ahli di antara rekan-rekannya, dia masih memuntahkan darah. Seluruh tubuhnya dikirim terbang, dan wajahnya tampak seperti melihat hantu. Dia batuk darah dan pingsan. Ekspresi Vendorade dan individu paruh baya keduanya berubah. Ini benar-benar naga yang kuat yang menghancurkan, pengganggu lokal. Mereka merasa bahwa segala sesuatunya jauh dari baik. Kamu sangat tidak terkendali dan tanpa sedikit pun keraguan. Apakah Anda pikir tidak ada seorang pun di dalam ibu kota obat saya? Sebuah kereta mewah melakukan perjalanan melalui langit. Ini adalah tetua yang dihormati dari gerbang obat ilahi. Ketika dia tiba dan melihat anak muda itu tersingkir dengan tendangan, dia tidak berurusan dengan Shihao, dan malah menatap Ade dan pria paruh baya itu. Tatapannya dingin ketika dia berkata, menghasut keturunanku untuk datang ke sini, kalian berdua cukup berani. Dengan suara honglong, sebuah tangan besar terulur dan mengelilingi area di depannya. Ini adalah ahli tingkat puncak di ranah pengaturan formasi. Penjual dan pria paruh baya itu berteriak kaget dan segera berteriak. Hebat, kasihanilah. Orang inilah yang membeli 48 obat spiritual sekaligus. Kami ingin melapor kepada Anda, tetapi pada akhirnya kami tidak menemukan Anda. Itu tidak berarti bahwa kamu harus mendesak keturunanku untuk mengambil tindakan. Penatua yang dihormati dari tangan besar gerbang pengobatan ilahi turun, dan keduanya segera memuntahkan darah. Kultivasi mereka hancur, dan wajah mereka menjadi pucat dan sangat sedih. Kemudian, dia berbalik dan tertawa dingin ke arah Shihao. Bahkan jika keturunanku salah, bukan tugasmu untuk mendisiplinkannya. Serahkan obatmu dan tampar dirimu sendiri. Kamu benar-benar ingin mati. Burung merah besar menggelengkan kepalanya. Bahkan jika orang ini kuat dan ahli tingkat puncak, dia jelas bukan lawan Shihao. Singa berkepala 9, gagak api, dan yang lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi acuh tak acuh saat mereka melihat ke arah orang ini. Shihao menunjuk ke depan, dan sinar perak melesat keluar. Itu segera menembus anak muda di tanah, merusak kultivasinya. Kamu, tetua yang dihormati dari gerbang pengobatan ilahi sangat marah. Dia membentuk tangan besar berwarna tanah dan menampar. Fluktuasi yang dilepaskan sangat menakutkan. Tinju Shihao menghadapinya secara langsung. Peu yang bersih dan renyah terdengar, meledakkan tangan besar itu. Darah terus mengalir ke segala arah. Wajah tetua yang dihormati dari gerbang pengobatan ilahi menjadi pucat. Orang macam apa ini? Berapa usianya? Bagaimana dia bisa menghancurkan telapak tangan sosok raja tingkat puncak seperti ini? Aku minta maaf, teman. Orang tua yang kasar ini telah berbuat salah. Dia langsung menundukkan kepalanya, karena dia memikirkan seorang pemuda yang menakutkan. Di seluruh wilayah gurun, hanya batu kecil yang bisa memiliki kekuatan ilahi semacam ini. Retretnya juga langsung.
Dia meraih anak lumpuh itu dan pergi. Ade dan wajah pria paruh baya yang agresif itu benar-benar pucat. Keringat dingin terus mengucur. Mereka bahkan tidak takut ketika budidaya mereka hancur. Bahkan sesepuh yang dihormati dari gerbang pengobatan ilahi mundur karena takut. Di jantung ibu kota obat adalah sebuah gunung pendek, dan tempat ini dikenal sebagai tempat paling suci di daerah ini. Dewa pengobatan kuno menjadi dewa di tempat ini. Dikabarkan bahwa energi abadi berputar di bawah tanah dan cahaya api menyala di tempat itu. Ini adalah gerbang kehidupan di dunia ini. Pada saat ini, sebuah sumur kuno di dalam gunung pendek memiliki kabut warna-warni yang tebal melonjak. Itu mengarah ke jurang bawah tanah, dan kuali kuno tenggelam dan mengambang di dalamnya seolah-olah sedang disempurnakan. Di sebelah sumur kuno duduk seorang individu dengan pakaian abu-abu yang tidak bergerak. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah seorang wanita dengan kulit seputih batu giok. Rambut hitamnya yang halus berserakan, menyembunyikan kulitnya yang luar biasa. Jika ada ahli tertinggi di sini, mereka pasti akan terkejut, karena dia pernah membobol danau roh iblis dan membawa pergi Shii. Dia berada di ranahnya sendiri. Senior, Anda telah mengatakan bahwa dengan menggunakan sumur leluhur gerbang pengobatan ilahi saya, Anda akan berjanji untuk menyelesaikan satu masalah untuk kami. Saat ini, ada seseorang yang menggertak gerbang obat ilahi saya. Aku meminta bantuanmu. Ketika tetua yang dihormati dari gerbang pengobatan ilahi kembali, dia segera mencari tempat ini. Dia memiliki ekspresi yang sangat hormat saat dia meminta bantuan wanita berpakaian abu-abu misterius ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.